Jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia mempersiapkan semua aspek demi mewujudkan lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Timnas Indonesia hanya butuh satu kemenangan untuk memastikan satu tiket itu. FB Highlights akan coba merangkum persiapan skuad Garuda, dari ngebut proses naturalisasi Kelvin Perdox hingga kondisi terkini rumput Stadion SUGBK. 4 pemain belum bergabung dengan Timnas Indonesia dalam persiapan untuk lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, termasuk Pratama Arhan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengatakan bahwa Pratama Arhan bisa saja memenuhi panggilannya pada Rabu. Namun, Shin Tae-yong masih menunggu status Pratama Arhan. Sebab, bek berusia 22 tahun itu mendapatkan kartu merah dalam penampilan terakhirnya, dan pertamanya, bersama Suwon FC di kasta teratas Liga Korea pada tanggal 26 Mei tahun 2024. Apakah mendapatkan skorsing 2 partai atau sama sekali tidak ada sanksi? Bisa saja hari ini dia berangkat dari Korea Selatan ke Indonesia, jelas Shin Tae-yong. Selain itu, Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa bek Johor Darul Takzim JDT, di Liga Malaysia, Jordi Amat, akan merapat ke Timnas Indonesia pada tanggal 31 Mei tahun 2024. Shin Tae-yong juga memastikan Jay Izzes tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia melawan Timnas Irak dalam partai kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta Pusat, pada tanggal 6 Juni tahun 2024. Jay Izzes baru bisa bergabung dengan Timnas Indonesia pada sehari sebelumnya. Sebab, bek naturalisasi kelahiran Belanda itu masih harus membela Venezia dalam babak play-off Serie B 2023/2024 untuk promosi ke Serie A musim depan. Shin Tae-yong juga memberikan kabar terkait Justin Hubner. Setelah memperkuat Cerezo Osaka kontrak Kyoto Sanga dalam divisi teratas Liga Jepang pada tanggal 1 Juni tahun 2024, ia akan merapat ke Timnas Indonesia. Untuk Jordi Amat, akan bergabung dengan Timnas Indonesia pada tanggal 31 Juni tahun 2024. Untuk Jay Izzes, karena dia bersama Venezia masuk final play-off Serie B. Mungkin Jay Izzes baru sampai ke sini pada tanggal 5 Juni tahun 2024 dan untuk laga pada tanggal 6 Juni tahun 2024 melawan Irak, dia tidak akan bermain. Justin Hubner bakal datang pada tanggal 2 Juni tahun 2024 setelah bermain di Liga Jepang, kata Shin Tae-yong. Setelah menghadapi Irak, Timnas Indonesia bakal menjalani matchday terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan meladeni perlawanan Timnas Filipina di SUGBK. Pengelola Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, memberikan informasi terkini soal rumput yang akan digunakan menggelar laga Timnas Indonesia melawan Irak di pentas kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia akan duel melawan Irak pada tanggal 6 Juni tahun 2024. Setelah itu, lokasi ini akan digunakan lagu untuk pertandingan kontra Filipina pada tanggal 11 Juni tahun 2024. Pihak pengelola melalui akun Instagramnya, @love_gbk, membagikan potret terkini dari kondisi rumput SUGBK menjelang laga ini. Informasi ini disampaikan karena banyaknya pertanyaan dari publik soal kondisi rumput. Pihak pengelola memastikan, pertumbuhan rumput akan terus mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Sebelumnya, publik sempat mengkhawatirkannya karena SUGBK digunakan sebagai venue konser musik. Selain itu, pengelola SUGBK juga memastikan bahwa pihaknya terus melakukan perawatan rumput menjelang hari pertandingan. Mereka menyebut, pemeliharaan dilakukan dengan standar yang tinggi. Pengelola juga menegaskan bahwa rumput bakal berada dalam kondisi terbaik saat Timnas Indonesia menjamu Irak dan Filipina pada duel pamungkas grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia itu. Namun, untuk kondisi rumput Stadion GBK, saat ini, memang masih belum dikatakan maksimal dalam kualitas rumput yang seharusnya. Masih terdapat banyak rumput yang kering dan kopeng-kopeng setelah menggelar konser NCT Dream pada tanggal 18 Mei kemarin. Tetapi kita percayakan saja pada pihak pengelola agar bisa lebih baik lagi dalam mengurus pertumbuhan rumput SUGBK secepatnya.
Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo memberikan kabar terbaru terkait naturalisasi dua pemain keturunan. Keduanya yaitu Kelvin Verdonk dan Jens Raven. Sedang diusahakan. Menpora menyatakan, naturalisasi Kelvin Verdonk dan Jens Raven tengah diproses Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada Senin, tanggal 3 Juni tahun 2024, naturalisasi keduanya bakal dibahas oleh Komisi 3 dan Komisi 10 DPR. Biasanya usai melalui rapat dengan Komisi 3 dan Komisi 10 DPR, naturalisasi seorang pemain bakal diputuskan di rapat paripurna DPR dan berlanjut ke keputusan Presiden Kepres. Dari situ, tahap terakhirnya adalah diambil sumpah kewarganegaraan oleh Kementerian Hukum dan HAM Kemenkumham. Usai menjadi warga negara Indonesia, WNI, baru melakukan perpindahan federasi. Menpora menargetkan Kelvin Verdonk sudah bisa membela timnas Indonesia melawan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Atau kalau bisa melawan Irak. Timnas Indonesia akan lebih dulu menjamu Irak pada tanggal 6 Juni tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat. Baru setelah itu berduel dengan Filipina 5 hari berselang di venue yang sama. Kami usahakan, kalau tidak melawan Irak, minimal bisa bermain melawan Filipina. Sekarang kami fokus dengan percepatan naturalisasi keduanya, imbuh Menpora.